لله محمد صلى الله عليه وسلم ذريته أهل بيت أجمعين جميع أولياء علماء ومشايخ بركاتهم أسرارهم أنوارهم والفتين كل نية صالحة في خيرات الدنيا وسخطهم عند الموت يعفي على ما نوانا بحمد صلى الله عليه وسلم وسلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kita, kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyelesaikan daripada kitab Bidayatul Hidayah daripada Al-Ghazali, Imam karya daripada Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu, nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Sekarang kita mengkaji daripada kitab beliau yang lain, yaitu Jawahirul Quran. Sebetulnya tujuan kita ingin mengkaji daripada Al-Arba'in fi Usuluddin, karena itu juga ringkesan daripada Ihya. Tapi mengingat memang sebetulnya Al-Ba'in fi Usuluddin itu sebetulnya bagian ketiga dari kitab ini, kitab Jawahirul Quran, sehingga ada bagian pertama dan keduanya di kitab Jawahirul Quran. Sehingga memang kitab Al-Ba'in fi Usuluddin itu sudah lama ya dicetak, dari awal mula itu kitab sendiri, menjadi kitab sendiri. Dan dia kitab Al-Ba'in fi Usuluddin ini juga termasuk kitab-kitab yang dipuji, bahkan semua karya Ghazali oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu ardhana wa darani amin. Nanti tentang kitab, kalau kitab Ihya sudah banyak pujian beliau Habib Abdullah Al-Idrus, bisa disimak di keterangan saya di kalam beliau setiap Ahad pagi. Itu sudah panjang sekali beliau membeberkan tentang Ihya dan pujian terhadap Ihya. Dan nanti di akhir kalam itu sebentar lagi, ya, insyaallah tanggal mainnya tidak tahu. Itu nanti di situ ada pasal khusus beliau, bukan hanya Ihya, tapi beliau di situ memuji dan merekomendasikan kitab-kitab Ghazali yang lain, termasuk Al-Arba'in fi Usuluddin. Nah, kemudian di sini kitab Jawahirul Quran, adapun Imam Ghazali sudah ma'ruf daripada biografi beliau ya, sehingga saya rasa tidak perlu mengulang lagi biografi beliau. Yang secara ringkas saja bahwa beliau lahir di Tus, di dusun Ghazalah, sehingga pada tahun 450 Hijriah, sehingga beliau juga disebut Al-Ghazali tanpa tasydid karena nisbatnya kepada Ghazalah, dusun beliau. Sebenarnya juga termaktub di situ di syarah daripada Bidayatul Hidayah Maraqil Ubudiyah di Ghazalah di Tus. Dan ada yang menisbatkan dengan tasydid Ghazali karena abahnya adalah tukang tenun dari Ghazal. Ghazal itu tukang menenun kain atau benang menjadi kain, sehingga dari abahnya itu Muhammad juga namanya, abahnya, kakeknya juga Muhammad. Itu abahnya berprofesi sebagai Ghazal, sehingga disebut dia Ghazali.
Dan dari peninggalan abahnya inilah dia yatim Ghazali ini radhiyallahu an. Ayahnya orang yang suka kepada orang-orang soleh dan hadir di majlis-majlis solehin, sehingga ya itu hasilnya walaupun dia tidak jadi orang soleh, dia kepingin anaknya tidak menjadi orang alim alama abahnya, tapi dia kepingin anaknya itu menjadi, sehingga dari situ kemudian dia menitipkan menyimpan uang itu dari hasil menenunan itu dan dititipkan kepada temannya yang sesama sufi, ya, temannya yang juga sesama sufi. Sehingga akhirnya dididik Imam Ghazali dengan hasil daripada sisa uang peninggalan ayahnya sampai habis. Hanya temannya tadi, teman ayahnya itu menyuruh untuk belajar di pesantren yang dibuat oleh pemerintah kala itu, yaitu gratis semuanya, sehingga dia tidak perlu memikirkan biaya lagi. Maka hanya pun Imam Ghazali pun belajar situ sampai kemudian dia tidak puas dengan belajar situ, dia pergi dari Tus itu. Di Tus itu dia juga belajar oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani dalam pergi ke Jurjan juga. Di situ ada belajar guru-gurunya di Jurjan. Jurjan itu sekarang itu Georgia, berbatasan dengan Rusia. Jurjan, mau dekat tempatnya Yajuj Majuj, Kaukasus, pegunungan Kaukasus. Jurjan, dari Jurjan pergi ke Nisapur. Orang di kitab itu disebut Naisabur. Dan orang Arab tidak bisa mengucapkan P, jadi harus ke ba atau ke fa, Nisafur atau Nisabur. Nisapur, pur itu kota, nggak tahu Nisa itu apa. Pur itu Nisabur. Nah, di Nisabur itu kota besar ketika itu. Di situ bila berjumpa dengan guru utamanya, itu Syekh Imamul Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Nah, dari situ dia lepas dari belajar di Imamul Haramain, dia menyusun kitab yang pertama yaitu Al-Munkhul tentang usul fikih. Itu usianya baru, kalau tidak keliru 19 atau 18 tahun, belum 20 tahun. Itu kita lihat Munkhul itu kitabnya begitu rumit, karena usul fikih itu ya materi yang tidak gampang. Ketika meninggal Imam Juwaini, pergi ke muaskar dekat Baghdad, kemudian didengar oleh Nizamul Malik kepandaian Imam Ghazali, kemudian diundang oleh Nizamul Malik, seorang Perdana Menteri Abbasiyah waktu itu. Karena Imam Ghazali ini hidup di zaman Al-Mustadhhir Billah, makanya dia nanti menyusun kitab juga namanya Al-Mustadhhiri, itu untuk menolak firqah-firqah yang sesat ketika itu. Dan khalifahnya meminta Imam Ghazali untuk menuliskan tentang firqah itu. Hanya ditulislah tentang firqah batiniyah dan sebagainya, aliran-aliran sesat yang pada saat itu ada. Maka karena itu permintaan dari Khalifah Mustadhhir Billah, maka disebutlah kitab itu Al-Mustadhhiri. Atau saya belum pernah lihat kitab, mungkin nanti kita akan cari juga kitabnya itu Al-Mustadhhiri. Belum pernah lihat saya kitabnya itu Al-Mustadhhir Billah. Itu khalifah pada zaman itu. Sedangkan setelah Ghazali itu zamannya keemasannya Abdul Qadir Jailani. Kalau saya mau Abdul Qadir Jailani, yang memerintah itu Al-Mustanjid Billah, Yusuf. Ya. Malikul Dhafir Yusuf Al-Mustanjid Billah, itu memerintah zaman Imam Abdul Qadir Jailani 520-an sekitar. Imam Ghazali sudah wafat. Karena Imam Ghazali wafat 505. Kemudian terdengar oleh Nizamul Malik. Nizamul Malik ini membangun juga satu madrasah. Nizamul Malik ini satu Perdana Menteri dari Mustadhhir Billah itu, dari Khalifah Abbasiyah zaman itu. Dan dia suka akan ulama, suka akan ilmu. Hanya dia membangun Nizamiyah, madrasah Nizamiyah. Ya, Nizamiyah. Di situ ada biografinya, tapi saya sampaikan lepas saja karena ada yang tidak ada di situ juga, banyak yang tidak ada di situ. Saya sampaikan lepas saja. Di awal itu ada. Jadi Mustadhhir Billah, Nizamul Malik membangun madrasah itu Nizamiyah, dan dia suka mengumpulkan ulama. Di situ terjadi pembahasan, Imam Ghazali datang,
Dan sehingga cerita dia mengungguli pembahasan daripada ulama yang ada. Hanya Nizamul Malik tertarik untuk mengangkat dia jadi rektor kalau bahasa sekarang, direktur daripada Nizamiyah, madrasah yang dia bangun atau sekolah lembaga pendidikan dia bangun sampai terkenal ya ke seantero daripada sampai zaman itu zamannya Sayyidina Ali Khalid Qasam. Ya, kalau tidak Ali Khalid Qasam, ya Sayyidina Ali Khalid Qasam. Dan zaman itu masuk kitab Ihya itu ke Hadramut, namanya Sayyidina Ali Khalid Qasam. Itu dan kita punya sanad kitab Ihya dan semua karya Imam Ghazali dengan dari jalur habaib, khusus dari jalur habaib kita punya sanad itu. Alhamdulillah. Kemudian jadi saking menunjukkan betapa tersiarnya kabar Imam Ghazali itu ya, memang betul-betul dikagumi pada saat itu. Bahkan Imam Ghazali masih hidup waktu itu. Karyanya sudah sampai ke Yaman, ke selatan, ke utara, sampai ke Syam, sampai ke Syria. Sampai Imam Ghazali itu waktu mau beruzlah itu di Palestina, di Jami' Damaskus itu dia ada halaqah ilmu itu mengatakan qala al-Ghazali. Ghazali Imam Ghazali ada di situ. Dia tak tahu. Sampai takut timbul ujub pada dirinya dan dia mengatakan qala al-Ghazali. Masya Allah zaman itu ya bukan seperti zaman sekarang kalau ada internet ada itu hebat zaman saat itu sudah tersebar ilmunya sampai ke Yaman sampai masuk naskah Ihya itu zaman hidupnya dia kalau tidak keliru. Kalau saya tidak keliru, karena nggak ada tulisan itu cuma saya menganalisa dari tahun wafatnya, tahun hidupnya Sayyidina Ali Khalid Qasam sama tahun hidupnya Imam Ghazali. Saya analisa ternyata dari naskahnya Habib Salim bin Jindan ya, naskah Habib Salim bin Jindan, Habib Salim bin Jindan, masya Allah, itu orang jenius. Dia akui 3 orang jeniusannya itu Habib Salim bin Jindan, Habib Alwi bin Thahir Haddad, Mufti Johor, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf. Itu 3 orang itu hampir sezaman. Ubaidillah Segaf, Mufti Hadramut, Mufti Diyar Hadramut, ya, Abdurrahman bin Ubaidillah. Ya termasuk masih selifting sama Habib Alwi bin Thahir. Baru saja. Ini jetnya Mi Taufik Gidan apa Mi Husin Gidan ini jetnya dia orang. Abdurrahman bin Ubaidillah itu cerdas. Para orang ini hafal langsung. Itu matanya seperti scanner. Itu kalau ngeriwayatkan hadis sama an sampai Salim bin Jindan hadis. Enggak, hampir selifting tapi enggak. Lebih senior Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, lebih senior kemudian Habib Alwi bin Thahir. Itu hampir satu zaman. Habib Salim masih muridnya Habib Alwi bin Thahir. Tapi hatta gurunya ngakui, hatta gurunya itu Habib Alwi bin Thahir itu ngambil istifadah dari tulisannya, sejarahnya, tulisan sejarah Habib Salim bin Jindan. Dijadikan rujukan sama terutama tentang masuknya Islam ke Nusantara. Dan punya tulisan Habib Alwi bin Thahir. Wallahu a'lam radhiyallahu anhum ajmain nafa'ana bihim amin. Kemudian sampai di Baghdad itu tahun 484. Hanya banyak mu'alafnya ketika di Baghdad itu dia sebagai direktur, dia nyusun kitab juga, dia mengepalai madrasah Nizamiyah yang ketika itu boleh katakan bergengsi karena memang Abbasiyah walaupun sudah meredup itu adikuasa zaman itu. Artinya itu bayangkan itu satu lembaga pendidikan yang anukan dari pemerintah Perdana Menteri sendiri di Baghdad lagi, di Baghdad itu waktu itu pusat peradaban. Itu sangat bergengsi sekolah itu. Sehingga Imam Ghazali bukan main-main. Itu dia jadi rektornya, jadi direkturnya sampai tersebar dia punya kemasyhuran zaman itu. Ya. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan salah satu gurunya Syekh Al-Farmadi, itu Syekh Sufinya. Kemudian berbalik ke Thariqah Sufi, hanya dia memutuskan meninggalkan semua jabatannya, gengsi namanya semua dia tinggalkan. Dia pergi ke Damaskus, ke Palestina. Hanya di Jami' Damaskus dia khulwat di situ dia nyusun Ihya setelah proses khulwatnya itu. Makanya Ihya itu katanya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Ihya itu mengandung syariah, thariqah dan haqiqah. Karena Ihya itu nulis itu bukan main-main, itu melalui proses dia mujahadah dan itu banyak juga, tidak sedikit juga hasil dia punya mujahadah itu tertuang di situ.
Sampai kadang-kadang Imam Ghazali harus mengerem, dia punya, sudah saya sampai sini saja. Karena ini urusannya, lanjutan ini adalah itu bagian daripada ilmu mukasyafah yang tidak layak untuk dibuka untuk ilmu muamalah. Sering di Ihya itu kalau kita memperhatikan yang baca Ihya, kalau baca saja sambil lalu ya, yang memperhatikan baca Ihya itu banyak berapa kali Imam Ghazali itu memberhentikan dia punya pena itu, kadang-kadang sedikit beliau buka, itu pun kadang-kadang dengan tamsil, bukan dengan lugas, sekedar untuk memperjelas satu pembahasan. Kadang beliau tulis juga hasilnya. Jadi tidak heran kalau Ihya itu mengandung bukan hanya syariat thariqah tapi hakikoh. Nah di situ berbaliknya dia, akhirnya dia tahun 488 itu ke haji. Kemudian masuk dari haji baru ke Damaskus. Damaskus di situ 10 tahun beliau di Damaskus, mengambil Riyadhah Mujahadah di Damaskus 10 tahun, dan menyusun kitab Ihya-nya di Jami' di khulwat di menara daripada Masjid Jami' Damaskus di Syria ketika itu. Kemudian kembali ke Tus. Di Tus dengar Imam Ghazali kembali di Tus, Nizamul Malik sudah meninggal. Fakhrul Malik anaknya nulis surat ke Ghazali, minta kembali ke Baghdad, supaya Ghazali kembali ke Baghdad, ke Nizamiyah. Akhirnya sempat ngajar lagi, cuma nggak betah daripada hawa ketasawufannya, dia kepingin supaya, dan hawa Baghdad yang boleh katakan zaman itu ya metropolis, fitnah dunia macam-macam, belum lagi sekte-sekte firqah-firqah, sudah ndak hanya dia meninggalkan tadris di Nizamiyah, hanya kembali ke Tus. Di Tus itu dia buat padepokan sufi sama pondok. Ada yang suluk, ada yang belajar ilmu untuk jadi alama, ada yang lebih ke suluknya. Dua-duanya beliau layani di Tus itu, sampai meninggal di Tus, tak kemana-mana. Saya meninggal di Tus, di tilawatul Quran, tadris, cuma itu saja. Sampai wafat tahun 505, umurnya cuma 55 tahun. Karena dia 450 lahir, 505 wafat, ya kan? Kemudian buahnya tasawufnya Imam Ghazali, ya, kalau di sebagian, bahkan sebagian itu bukan sekedar banyak ya, bukan sekedar kualitas ya, bukan sekedar kuantitas, kualitasnya juga. Setiap Imam Ghazali kalau bicara setiap masalah, ya, itu pasti dari ujung ke ujung, dari sumbernya sampai ke semua masalah beliau. Itu bagi yang memperhatikan Ihya itu sudah tampak di Ihya, karena Ihya itu hampir semua ilmu masuk di situ. Ya, kedokteran kata. Ini saya cuma menukil perkataan Habib Abdullah bin Abu Bakar Idris radhiyallahu anhu di Majmu' Kalamnya. Ya. Itu fans beratnya Imam Ghazali, Habib Abdullah Idris. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idris. Kemudian sampai dia punya 10 set naskah Ihya. Zaman itu ya, jangan digambarkan cetak-cetak sekarang terus beli. Itu tulisan tangan zaman. 10 set naskah Ihya Imam Habib Abdullah itu punya. Lagi ngefans sama kitab, sama Ihya terutama, sama Imam Ghazali secara umum. Sampai dikatakan bahwa karyanya Imam Ghazali itu kalau dibagi sama umurnya, itu setiap hari dapat 4 karoris, 4 kurosah. Kurosah itu kurang lebih 10 halaman, 10 lembar apa 10 halaman lalu, 1 kurosah. Itu kalau dibagi sama umurnya, tiap hari itu dia beliau nulis 4 kurosah, berarti 40 lembar atau 40 halaman, kurang 1 lembar atau halaman 40. 4 kurosah kalau dibagi sama umur. Itu dari segi kuantitas. Dan bukan asal tulis, bukan asal banyak-banyakan, itu kualitasnya setiap tulisan tuh bisa dinilai sendiri. Kata profesornya sekarang belum bisa membantah. Silakan coba bantahannya Ghazali. Tidak bisa. Karena profesornya kan orang cuma neliti satu masalah aja dah bisa jadi profesor. Pokok originalitas doktor ya. Pokok originalitas, karena kan syaratnya doktor itu harus orisinil. Tidak seperti skripsi sama magister. Nah, itu masih kalau doktor itu harus orisinil. Harus gelar doktor itu harus menimbulkan satu teori atau membantah teori atau menemukan sesuatu dari satu teori.
Jadi Imam Ghazali berapa teori. Nah, sekarang dokter ya. Ada anunya orang sekarang. Makanya saya paling tidak percaya sama keilmuan orang sekarang. Saya lebih baik ngambil dari kitab-kitab dulu yang sudah teruji daripada ngambil dari kitabnya kayak Wahbah Zuhaili apa itu saya kurang. Atau ya kita bukan berarti kita lebih hebat, enggak. Tapi ragu saya. Orang dulu nggak bisa jadi sekarang semua. Itu rujukannya ke perkataannya Habib Ali Habsyi di kalamnya Habib Ali Habsyi yang dibaca di Roha itu. Salah satu perkataannya beliau mengatakan bahwa kita ini sekarang ini cuma nakil, bukan alim. Kita cuma menukil perkataannya orang dulu bin Hajar Romli. Seandainya semua perkataan dikembalikan ke yang punya, kita tidak punya apa-apa. Dari situ saya sudah percaya sudah. Lebih baik saya ngerujuk kitab aslinya daripada yang KW-KW ini. Buat apa nggak ada sumbernya asli kok kita merujukkan. Kalau kita punya sanad dari kitab-kitab itu juga, kita pernah belajar juga. Untuk apa ke orang sekarang? Makanya hatta dari segi ilmu naskah, ya tahun 1800, 1900-an itu naskah dari segi ilmu nasab itu nggak diakui catatan nasab setelah tahun 1800, 1900 karena banyak manipulasi sudah banyak manipulasi. Kalau sekarang ya itu yang saya bilang generasi Wani Piro sama generasi Angel Tuturane sekarang. Repot sudah. Makanya saya sebenarnya terobsesi untuk kembalikan anunya salaf itu semua. Ingin kita nyusun itu fikih semua dari salaf. Sehingga itu lebih memudahkan ketika orang ada fatwa atau ada apa. Daripada sekarang kita santri aja itu yang santri bukan non santri lah. Yang santri saja itu dibandingkan santri dulu yo. Sekarang ini sudah terlalu dimanjakan, jadi mau merujuk ke kita juga kadang males. Jadi kepingin kita soalnya ngumpulkan karya-karyanya orang dulu. Ya. Mereka itu semua sudah terkumpul pada ilmunya mereka. Cuma bahkan yang karya dulu kayak Imam siapa itu Ibn Abi Dunya, semua ulama dulu itu hampir naskahnya ada sebagian yang masih berupa maktutot yang belum diterbitkan. Khazanah ilmu salaf itu sudah luas kalau kita ingin. Itu aja belum. Sedangkan yang digembar-gemborkan sama pondok sekarang adalah kan sama generasi sekarang kan al-akhdhu bil al-muhafazatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafazatu alal qadimis shalih, melestarikan yang qadim yang shalih, yang lama yang baru. Nah, yang lama yang shalih, yang layak, yang masih bagus, yang bagus. Dan al-akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil dengan yang jadid yang aslah. Jadid yang aslah. Ya, kalau kita teliti pernyataan ini, tidak mungkin orang itu bisa mengambil al-jadidul aslah sebelum dia menguasai al-qadimis shalih. Al-qadimis shalih saja belum menguasai, bagaimana dia mau mengambil jadidul aslah? Karena aslah itu kan ada perbandingan, namanya aslah itu kan berarti yang lebih baik. Bagaimana dia membandingkan yang lebih baik dengan yang qadimis shalih saja belum dia kuasai semua? Terus mau ngambil jadidul aslah dari mana? Ya ini dulu kuasai turusnya salaf itu, baru nanti ngambil jadidul aslah. Dan insya Allah walaupun kita belum baca semuanya, tapi insya Allah ya, itu sudah tercover semua sama orang dulu itu. Ilmu-ilmu yang ada sekarang, penemuan sekarang, bahkan bukan hanya dunia agama ya, tasawuf, bahkan dunia psikologi apa seperti teorinya Sigmund Freud tentang mimpi apa semua itu. Teori-teori psikologi modern itu sebenarnya Imam Ghazali 900 tahun yang lalu sudah bahas. Cuma karena kita nggak menguasai al-qadimis shalih, ngelihat barat begini kita melongo. Dipikir barat itu, padahal itu nggak tahu dia kalau sebelumnya sudah banyak ulama Islam ya. Karena nggak menguasai al-qadimis shalih itu. Bagaimana kita nggak ngakut bil jadidil aslah? Ya. Wallahu a'lam. Jadi karya Imam Ghazali buahnya yang paling monumental Ihya. Dan Ihya itu saya rasa ya itu pendapat bukan kita ya. Ya juga pendapatnya ulama itu, kalau bahkan ada yang sampai bilang seandainya semua ilmu ini hilang, saya keluarkan dari Ihya. Semua ilmu ini hilang, saya keluarkan dari Ihya. Karena Ihya itu di situ juga kata Habib Abdullah Al-Idrus juga di situ tersimpan macam ilmu, mulai kedokteran, akhlak, ilmu tentang macam-macam. Itu semua sudah kumpul di Ihya. Bagaimana beliau membahas tentang kedokteran itu? Ketika membahas tentang syukur. Syukur itu beliau cuma bahas satu nikmat. Cuma nikmat makan. Itu beliau bahas berapa
halaman. Mulai dari hasrat makan beliau teliti sampai masalah pencernaan, mulai dari mulut sampai zaman itu bahasan secara kedokteran, secara tib. Radhiyallahu anhu. Nafa'ana bihi wa nadarani amin. Panjang kalau bicara Imam Ghazali, sudah cukup itu saja karena sudah masyhur. Kalau yang lihat manakib-manakibnya Imam Ghazali banyak sekali. Nah, sebetulnya di sini di awal kitab ini ada fahrosah. Fahrosah itu dari bahasa Persia, artinya daftar, semacam daftar isi lah kalau bahasa sekarang. Terus diambil di bahasa Arab. Fihris, jadi fihris. Fi fihristi fusuli alkitab, maksudnya fahrosat itu. Cuma kemudian diarabkan jadi al-fihris. Nah, fihris di sini kalau di naskah yang ada di sini ya, itu min ziyadatin nasakh, itu dari tambahannya si penyalin naskah fihris kitabnya. Tapi kalau di naskah lain yang kita baca juga, naskah yang lebih terbit lebih awal dari ini, naskah yang lama, itu mengatakan bahwa fihris ini dia masukkan ke dalam perkataan Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi nggak apa-apa lah, karena kita ada yang mengatakan di Ghazali sendiri, kita baca juga fihrisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi an'amta fazid wa auzi'i syukra. Alhamdulillah amin, wassalatu ala Rasulih Muhammadin wa alihi ajma'in. Di situ apa pembukanya sama. Ini mirip sama naskah yang lama itu yang saya baca. Iya. Iya. Dimasukkan ke mukadimah mu'alif ya. Ya sama, ini naskah yang lama juga naskahnya di sini enggak bisa saya lupa. Coba tadi saya bandingkan naskahnya. Jadi ada sebagian mengatakan itu naskah itu masuk ada Imam Ghazali. Tapi di naskah di Darul Minhajin dikatakan hadza min ziyadatin nasakh. Penyalin saja, penambah fihris ini. Sekedar supaya tahu apa isi kitabnya ini. Faslun fi fihristil fusulil kitab, tentang fahrosat, daftar isi daripada pasal-pasal yang ada di kitab Jawahirul Quran. Kitab Jawahirul Quran. I'lam anna wadhi'a hadzal kitab sammahu Jawahirul Quran. Di situ ada. Ya. Nah, itu kalimatnya kan seolah-olah itu Imam Ghazali. Kalau di sini seolah-olah ini memang orang lain. I'lam anna wadhi'a hadzal kitab sammahu Jawahirul Quran wa durarah. Ketahuilah bahwasanya peletak kitab ini, pembuat kitab ini menamakan kitab ini Jawahirul Quran dan durar, permata-permata Al-Quran dan mutiara-mutiaranya. Nanti yang dimaksud permata Quran itu yang menanamkan i'tiqad dan sifat-sifat kalbu dari ayat Quran, menanamkan syukur. Itu yang beliau istilahkan nanti tentang jauhar. Yang beliau istilahkan duror itu adalah tentang amalia yang ada di Quran tapi menyangkut amalia. Jadi jawahir itu yang beliau maksud nanti itu adalah ayat-ayat teoritis. Sedangkan duror itu yang beliau maksud adalah ayat-ayat praktis. Nah, yang kemudian nanti di pasal ketiganya baru muncul arba'in fi usuliddin itu dari situ. Ini subhanallah, ini macam mirip ulumul Quran, tapi antum tidak pernah dapati ulumul Quran seperti ini. Lihat nanti, tidak pernah antum dapati ulumul Quran seperti Imam Ghazali. Semua ahli ulumul Quran, Suyuti, sebut siapa saja, tidak pernah nulis kayak Imam Ghazali. Padahal beliau paling sedikit nulis tentang Quran sama hadis. Tapi ini menunjukkan tabahurnya, itu menunjukkan mungkin wallahu alam itu dari yang beliau sendiri mengatakan itu dari sumber lain yang beliau sendiri katakan dia. Tidak ada ulama yang nyusun ulumul Quran seperti ini. Ini ulumul Quran tapi ke sufi. Jadi pembagiannya tentang ulumul Quran tidak seperti ulumul Quran yang pada umumnya. Warattabahu ala thalathati aqsam. Beliau mentertibkan kitab ini nanti ada 3 gism, 3 bagian. Gismun fil muqaddimat was sawabiq. Ya. Satu bagian tentang muqaddimah dan sawabiq. Muqaddimah dan sawabiq. Beberapa pembahasan pendahulu, prolog. Muqaddimah itu
Yang mukadimah, pendahuluan, sawabik itu beberapa pembahasan yang harus diketahui sebelum sampai ke maqasid. Maqasid itu tujuan, inti daripada pembahasan, dan ada lawahik. Ada gismun disebut lawahik. Lawahik ini susulan, ini catatan-catatan yang disusulkan setelah maqasid. Al-Gismul awal ini baru pembagian ya, kita baru bahas fihrisnya. Bagian pertama itu tentang mukadimah dan sawabik dibagi atas 19 pasal. Faslun istamil ala tis'ata asyara faslan. Faslun fi anal Qur'an huwal bahrul muhit. Pasal pertama menjelaskan bahwa Quran itu adalah lautan yang luas sekali. Wa yantawi ala asnafil jawahir wa nafais. Dan lautan yang luas itu yang berupa Quran itu mencakup atas macam-macam permata dan mutiara. Nanti dijelaskan di pasal pertama gimana Quran itu disebut sebagai bahrul muhit. Yang Imam Haddad juga menukil dari perkataannya ala innahu huwal bahrul muhitu wa ghairuhu ya itu anharin tumaddu minal bahri di diwannya Imam Haddad. Ketahuilah bahwa Quran itu adalah ibarat bahrul muhit dan lainnya Quran itu ibarat sungai-sungai yang mengambil daripada lautan itu. Faslun, pasal berikutnya adalah fi hasri maqasidi wa nafaisih. Tentang pembatasan maqasidul Quran, tujuan-tujuan Quran, maksud-maksud poin-poin Quran dan nafaisih dan hal-hal yang berharga dalam Al-Quran. Ya. Wa ana tarji ila sitati aqsam. Nanti itu beliau simpulkan bahwa maqasid dan nafaisul Quran itu kembali kepada 6 bagian. Salah minha usulun muhimmah, nanti ini cuma sekedar nanti dibahas satu persatu. Ini sekedar kita tahu dulu. 3 daripada 6 itu adalah usul, pondasi dasar yang muhimmah. Salah minha tawabi mutimmah. Yang 3 lagi bersifat tawabi, pengikut yang menyempurnakan. Faslun, pasal berikutnya dari 19 pasal itu di mukadimah itu syarah tentang penjelasan tentang ahadil aqsami sittah. Satu persatu dari 6 macam itu tadi. Wa na tansyaif wa tasul aslam, bahwasanya yang 6 macam itu tansyaif, tercabang lagi sehingga menjadi 10. Faslun, pasal berikutnya ya, pasal keempat dari 19 tadi fi kaifiyatin syi'abil ulum kuliah, tentang tata cara ya atau mekanisme tercabangnya ilmu-ilmu semua dari aksamil asyrah, dari 10 macam ini. Ya, bahwa semua ilmu itu kembali kepada 10 macam ini. Wa anna ulumul Qur'an tanqasim ila ilmi sadaf wa ila ilmi jawahir wa baini maratibil ulum. Dan bahwasanya Quran, ilmu-ilmu Quran itu semua itu nanti kembalinya kepada ilmu sadaf, ilmu cangkang. Ya. Mutiara itu kan diambil dari cangkangnya apa? Di laut itu apa? Kerang. Itu sadaf itu cangkangnya. Jauhar itu mutiaranya di dalam. Nah, ilmu Quran itu nanti ada ilmu yang berupa cangkang, ilmu luar kulitnya, ada berupa ilmu yang berupa jauhar. Dibagi dua oleh beliau. Wa bayan maratibil ulum, dan penjelasan tentang martabat-martabat tingkatan-tingkatan ilmu-ilmu tersebut. Wa faslun, pasal kelima daripada 19 pasal itu tentang istimalil Quran al-kibritil ahmar. Pencakupan Quran atas kibritul ahmar. Ya, belerang yang merah, orang itu belerang yang paling langka, sehingga orang Arab kalau ingin menyebutkan satu yang langka itu mereka menggunakan al-kibritul ahmar istilahnya. Kibritul ahmar, wa tiryakil akbar, dan penawar racun yang paling besar, penawar yang paling besar. Wal miskil azfar, misik yang paling harum. Wasairin nafais, dan macam-macam benda-benda berharga yang lain. Ya. Jadi di pasal ini Imam Ghazali menunjukkan bahwa Quran itu mengandung kibritul ahmar, mengandung ini istilah pinjaman semua, Nanti akan kita tahu. Ya. Jadi Quran itu akan mengandung kibritul ahmar, mengandung miskul azfar, mengandung juga tiryakul akbar, dan mengandung macam-macam nafais, benda-benda mulia yang lain di dalam Quran itu. Ya. Wa anna dzalika la yarfu ila man arafa kaifiyatul mawazin baina alam syahadah wa alam malakut. Dan semua itu tidak diketahui kecuali oleh orang yang mengetahui bagaimana kaifiyah, tata cara muwazanah membandingkan antara alam syahadah dan alam malakut, antara alam nyata dengan alam ghaib. Sehingga kan Imam Ghazali menggunakan istilah alam nyata kan. Kibritul ahmar itu istilah alam nyata. Tapi yang beliau maksud itu sebenarnya sesuatu dari alam malakut. Maka tidak ada yang mengetahui hakikatnya itu kecuali orang yang mengerti tentang muwazanah antara alam syahadah dan alam malakut. Nanti dijelaskan oleh beliau dengan apa yang beliau maksud tiryakul, apa yang beliau maksud kibrit, apa yang beliau maksud itu. Al-Quran itu beliau kelompokkan. Dan ini tidak pernah dikelompokkan oleh
ulumul Quran yang lain. Faslun fi anna, pasal ke 7 dari 19 pasal itu, anau lima abbaro fi anau lima abbaro an manil malakut fil Quran biamsilah. Ya. Itu pasal menjelaskan bahwasanya 5 abbaro. Kenapa Imam Ghazali mentakbirkan tentang makna malakut, makna alam malakut, makna ghaib yang tercantum dalam Quran ditakbirkan oleh beliau dengan amsilah makhuzah min almi syahadah, dengan contoh-contoh yang terambil dari alam syahadah seperti kibrit dan sebagainya. Apa maknanya beliau takbir dengan itu? Fasun fi ma yudrak bihi wajhul alam qabla alamil malakut wa syahadah. Nah, karena nyinggung alam malakut alam syahadah, maka di pasal berikutnya beliau menjelaskan tentang yudrak ma yudrak bihi, ya, sesuatu yang diketahui dengannya, dengan sesuatu tadi, hubungan sisi hubungan wajhul alaqah, sisi hubungan antara alam malakut dengan alam syahadah, alam ghaib dengan alam nyata. Tapi alam ghaib ini jangan ditafsirkan jinnya, bukan ya. Alam malakut ini lebih halus dari itu, bukan alam jin setan, itu bukan. Fasun fi hilir rumus alati tahta semit teriyaki wal kibrit wal miski wal ud wal yakut wal dur wa ghairiha. Ya, pasal berikutnya baru setelah dijelaskan oleh beliau istilah tentang hubungan antara alam malakut dan alam syahadah, baru beliau halir rumus, baru beliau mengurai rumus-rumus, mengurai simbol-simbol yang ada di bawah teriak, kibrit, misik. Apa yang dimaksud ayat-ayat yang kibrit, apa yang dimaksud ayat yang masuk ke dalam kategori misik. Kemudian faslun fil faidah alati tahta hadhir rumus. Jadi kalau kita langsung ke arba'in asal, arba'in fi usuluddin, kita hilang banyak di sini. Hilang, kita kehilangan ini. Kalau langsung ke arba'in fi usuluddin, ya memang dapat matangnya, cuma hilang prosesnya itu. Faslun fil faidah alati tahta hadhir rumus. Pasal tentang faedah-faedah yang ada di bawah rumus simbol tadi, simbol-simbol yang berupa teriak dan sebagainya. Fasal fi anna kaifa yufaddal ba'du ayatul Qur'an ala ba'dhin wa kullu kalamullah. Pasal menjelaskan tentang bagaimana bisa diutamakan sebagian ayat di atas sebagian yang lain, padahal semuanya adalah kalamullah. Jadi beliau jelaskan. Pasal berikutnya fi asraril Fatihah. Tentang asrarul Fatihah. Dan ada satu profesor juga di dunia Islam itu yang baru ini, dia sudah mengumpulkan tentang tafsirul Ghazali. Jadi dia kumpulkan pembicaraan Ghazali tentang Quran di semua karya dia, bukan hanya Ihya, semua karya dia. Nanti itu kita gunakan nanti tafsirul Ghazali itu untuk ketika beliau bicara tentang Jawahir sama Duror. Karena beliau cuma nyebut di sini, Jawahir sama Duror, beliau cuma sebut ayat-ayatnya tok di sini. Tidak ada penjelasan. Maka di situ kita ambil dari tafsir Ghazali langsung supaya lebih orisinil dari pendapatnya Imam Ghazali juga tafsirnya. Kemudian apa lagi? Fasul fi asal Fatihah, tentang rahasia Fatihah. Dan istimal ya, ketercakupan Fatihah atas samaniyah asnaf min jumlatil asnafil asyrah. Ketercakupan Fatihah atas 8 golongan, 8 macam dari kelompok 10 macam dari nafaisul Quran tadi yang disebut 10 macam tadi itu, aqsamul asyrah tadi yang disebut di pasal yang keempat tadi. Wa dzikri tarafin min ma'ani rahman, dan menyebut sekelumit daripada makna ar-Rahman ar-Rahim. Bil idhofah ila asli khilqatil hayanat, kalau dihubungkan makna Rahman Rahim, jika dengan menghubungkan makna Rahman Rahim itu kepada asal penciptaan daripada makhluk itu. Faslun fi anal abwab bersamaan al-jannah maftuhah fil Fatihah. Fasal berikutnya menjelaskan tentang bahwa pintu-pintu 8 bagi surga itu terbuka dalam Fatihah, dan anha miftahu jami' bahwa Fatihah itu pembuka kunci dari seluruh pintu-pintu 8 daripada surga. Faslun fi sirri ayatil kursi. Fasal tentang rahasia daripada ayat kursi. Wa inna lima kana sayyidil. Kenapa kok ayat kursi itu termasuk diresmikan sebagai, dinamakan sebagai sayyidu ayil Quran. Dinobatkan sebagai sayyidu ayil Quran dalam hadis. Wa lima kana asyraf min syahidallah. Kenapa ayat kursi itu lebih mulia daripada, lebih agung daripada ayat syahidallah annahu la ilaha illahu. Al-Imran ayat 16. Padahal di situ Rasul bilang syahidallah itu ada ismullahil azam di situ. Qul huwallahu ahad. Kenapa ayat kursi lebih mulia dari qul hu? Dan akhirul hasyr. Kenapa ayat kursi itu lebih mulia juga dari law anzalna hadzal Quran dan akhir sampai akhir surah Hasyr. Dan kenapa lebih mulia dari awalul hadid dan seluruh ayat-ayat yang mulia yang lain? Kenapa ayat kursi itu lebih unggul? Fasum fi taqiyyan suratul ikhlas lima ta'dilu suratul Quran.
Pasal tentang mentahqiq, menguatkan lagi pendapat bahwa suratul Ikhlas dalam hadis ya, bahwa ungkapan dalam hadis bahwa Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Quran. Kenapa itu kok Al-Ikhlas menyamai sepertiga Quran? Fasul fi anna Yasin lima kana qalbul Quran. Fasul menjelaskan kenapa Yasin itu dinobatkan sebagai qalbul Quran. Fasulun fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khususul Fatihah bi annaha afdhalul Quran. Ya. Tentang Nabi, ya, bahwa kenapa Nabi mengkhususkan Al-Fatihah bahwa itu adalah afdhalul Quran dan ayat kursi adalah sayyidu ayil Quran. Dan wa nadzalika, dan hal itu lima sura aula min aksi. Kenapa kok begitu? Kok tidak lebih utama dibalik bahwa ayat kursi afdhalul Quran, Al-Fatihah yang menjadi sayyidu ayil Quran? Kenapa tidak demikian? Faslun fi halil arifin, tentang kondisi para orang arif billah. Wa num fid dunya fi jannatin adu akbar min sawti, bahkan orang arifin billah itu di dunia ini mereka sudah berada di surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Sehingga mereka la khaufun alaihim, kalau misalnya para aulia itu tidak ada sedih, tidak ada takut. Hatta di dunia. Wa anna jannatumul hadra kutufu adaniyah, bahwasanya surga mereka yang sekarang ini kutufu adaniyah, petikan buahnya itu rendah. Laisat bimaktu' wala mamnu'ah, dan buahnya itu tidak maktu'ah wala mamnu'ah. Ya. Tidak maktu'ah wala mamnu'ah. Ya. Tidak terputus, tidak pula tercegah dari orang yang memetiknya. Dan maksud itu syajaratul ma'rifah. Ya. Pohon ma'rifah daripada para aulia yang mereka hidup di kebun ma'rifah itu. Yang itu serasa seolah-olah surga bagi mereka. Dan kita yang enggak kenal Allah ini ya enggak merasakan surga. Merasakan PPKM itu macam-macam. Faslun fi sababid da'i ila nazmi jawahirul Quran fi silkin wahid wa nazmi dururiya fi silkin akhar. Pasal tentang sababud da'i, sebab yang mendorong untuk nazmi jawahirul Quran, ya, untuk menyusun ayat-ayat yang berupa jawahirul Quran dalam satu silkin wahid, satu mata rantai, satu untayan. Wa nazmi dururiya, dan menyusun durarul Quran di untayan yang lain, sehingga dikelompokkan dua, jawahirul Quran sama ayat-ayat yang sifatnya durarul Quran. Nanti kenapa kok begitu? Nanti dijelaskan. Kenapa beliau kelompokkan jadi dua? Al-Qismu Tsani, ini bagian pertama ya. Selesai bagian pertama itu berupa muqaddimat sama sawabik. Ya, kemudian maqasid. Maqasid ini tujuan daripada kitab ini yaitu la yastamil illa ala ayatil Quran. Bagian maqasid ini tidak mencakup kecuali atas ayat-ayat Quran yang dibagi oleh beliau menjadi 6 toni, menjadi dua model, dua jenis. 6 tol awal, model pertama jawahir. Ayat Quran yang bersifat ibaratnya seperti jauhar, seperti permata. Yang model kedua nanti fit durar, ayat Quran yang bersifat seperti mutiara. Wa huwa allati waradat fi dzatillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala khassah. Itu. Ini yang saya bilang, al-qismul ilmi. Jadi jawahirul Quran itu adalah khusus ayat-ayat Allah yang warid tentang zatnya Allah, tentang sifat Allah, tentang apa Allah secara khusus, sehingga dia itu menanamkan akidah dalam hati yang itu sifatnya teoritis. Akidah itu kan amal hati, bukan apa. Nah, jawahirul Quran itu ayat-ayat yang sifatnya teori, menanamkan aqaid. Itu jawahirul Quran. Sedangkan durarul Quran itu nanti itu huwa ma hiya ma waradat fi bainis siratal mustaqim wal ati alaih. Menjelaskan tentang penjelasan siratul mustaqim, apa itu jalan yang lurus, dan anjuran atas memegang jalan yang lurus, itu gismul amali, bagian praktis. Tadi gismul ilmi yang pertama, bagian teoritis. Faslun fi khatimatin namtain, fasal tentang penutup daripada dua jenis itu fi bainil uzur fil iktisar min ayatul Quran al jumlah. Tentang penjelasan tentang uzur beliau, alasan beliau kenapa beliau cuma membatasi pada dua jenis itu, jawahir sama durar. Padahal di Quran masih banyak lagi nafais yang lain selain jawahir sama durar. Tapi yang inti adalah dua ini. Jadi kenapa beliau membatasi pada cuma dua ini? Al-Qismu Tsalits, ya, fil lawahik. Bagian ketiga itu tentang lawahik, susulan daripada maqasid tadi. Ya. Maksuduhu hasru jumalil maqasid al-azam min hadhil ayat. Tujuannya adalah lawahik ini, catatan susulan ini tujuannya apa? Hasru jumalil maqasid al-hasilah. Membatasi kelompok atau jumlah maksud-maksud, ya, maqasid poin-poin yang terhasilkan dari ayat yang berupa jawahir sama durar tadi. Kalau diperas jawahir sama durar itu jadinya di bagian lawahik ini. Nah, jadi hasil perasan
Hasil perasaan ayat-ayat Jawahir sama Duror itu hasilnya itu Al-Arba'in fi Usuluddin itu hasilnya. Itu kita praktisnya. Ini beliau menjelaskan gimana kok bisa sampai Arba'in fi Usuluddin itu beliau prosesnya dulu. Ini di Jawahir Quran. Paham nggak paham ya udah dosa. Nanti yang penting kitab yang Arba'in sebetulnya. Tapi ini nyanda ya alhamdulillah akhir kabir berarti bagus kalau nyanda. Ini setengah wali lah. Ya wali kecil kan gitu. Karena Imam Ghazali bilang kan tasdik kepada ilmu kami itu wilayah sughra. Tasdik kepada ilmu kami, membenarkan ilmu kami kata Imam Ghazali di Ihya-nya, itu wilayah sughra, itu kewalian kecil. Kemudian apa lagi? Lawahik ya. Ini habis ini waktunya Ihya-nya enggak. Bercanda mungkin sebiana lah. Ya, sesekali ini soalnya nanggung. Wa huwa munatifun ala jumlatil ayat. Ya. Dan lawahik ini adalah munatif ala jumlatil ayat. Tercabangkan menurut jumlah ayat-ayat tadi. Ya. Wa huwa kitabun mustaqil ini. Dan bagian lawahik ini adalah kitab yang mustaqil, kitab sendiri bagi orang yang man arada ayat tubahu mufradan, bagi orang yang ingin menulisnya secara sendiri. Ya. Jadi Imam Ghazali sudah memprediksi kalau orang yang ingin menulis kitab ini sendiri silakan. Arba'in fi Usuluddin sendiri dia tulis sendiri silakan. Karena sebenarnya kitab sendiri bisa jadi kitab sendiri. Makanya dicetak itu Arba'in fi Usuluddin sendiri. Nanti di akhir kitab itu tidak ada Arba'in fi Usuluddin sendiri. Di akhir kitab itu disebutkan ya. Di akhir kitab itu tamma kitab Jawahir yatluhu kitabul Arba'in fi Usuluddin. Bahwa gismu salis min kitab Jawahirul Quran. Kita Arba'in fi Usuluddin itu bagian ketiga daripada kitab Jawahir Quran ini. Bagian lawahiknya. Ini muqaddimah, sawabik sama maqasidnya di sini. Fa inna tanqasim ila ulum yarji asul ila asyrati usul wa ila amal. Ya, pokok samahu itu dan beliau telah menamakannya sebagai kitab al-arba'in fi usuluddin. Ya, Kitabul Arba'in 40 kitab tentang dasar-dasar agama. Fa inna tanqasim ila ulum ya. Maka yang arba'in ini terbagi kepada ulum ya, beberapa ilmu yang yarji hasil ila asyrati usul. Ilmu yang hasilnya kembali kepada 10 usul, 10 pondasi. Wa ila amal dan kembali kepada beberapa amal. Wa tanqasim ila amal zahir, amal batin. Amal terbagi kepada 2, amal zahir, amal batin. Benar amal zahir tarjih jumlah ila usul. Amal zahir juga kembali ke 10 pokok. Amal batin juga yang qasim ila ma yajibu tazkiyatul qalb. Adapun amal batin itu terbagi kepada apa yang wajib untuk tazkiyatul qalb, untuk membersihkan hati dari sifatil mazmumah, dari sifat al-mazmumah yaitu sifat yang muhlikat kalau bahasanya Ihya. Ya, wa tarjih mazmumatul akhlak dan kembali juga mazmumatul akhlak yang tercela yang harus kita bersihkan dari hati kita itu kembali kepada 10 pokok juga. Wa ila ma yajibu tahliyatul qalb dan kembali juga ilmu batin kepada tahliyah, ilmu sesuatu yang wajib untuk tahliyatul qalb, untuk menghiasi hati dengannya. Itu daripada sifat dan akhlak. Yaitu dan mahmudatul akhlak juga kembali kepada 10. Jadi muhlikatnya 10, munjiatnya 10. Kalau bahasa Ihya kan muhlikat sama munjiat. Jadi makanya ini mirip seolah-olah ini ringkesan Ihya Arba'in fi Usuluddin nantinya. Karena 40 juga. 10. Seperti Ihya. Wa yastamil qismul lawahik. Dan ini nanti beliau juga di kitab apa? Arba'in fi Usuluddin itu di akhirnya ya. Silakan kalau untuk mengetahui lebih lanjut silakan merujuk ke kitab saya Ihya Ulumuddin. Di akhirnya Arba'in. Ada bahkan bukan hanya di akhir, di beberapa poin di Arba'in itu nanti akan ada rujukan beliau. Kalau ingin tahu lebih jelas silakan merujuk. Berarti itu ini sekarang setelah Ihya. Karena dia suruh merujuk ke Ihya. Wa yastamil qismul lawahik ala arba'ati aqsam. Dan mencakup bagian lawahik ini atas 4 macam. Ma'arif, amal zahirah, akhlak mazmumah, akhlak mahmudah. Ada 4 macam. Kullu qismin yang syaib ila asyrati usul. Semua bagian dari 4 tadi tercabang kepada 10 usul sehingga fa'i arba'una aslan. Maka dia menjadi 40 pondasi.
Tajma'ul muhimmat yang 40 pondasi tadi mengumpulkan apa yang muhim, segala-segala yang penting dari ulumiddin, dari ilmu agama. Wa kitabun al-arba'in fi usuluddin, dan dia ada satu kitab yang mencakup tentang al-arba'in, 40 perkara tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama. Wa magismul ma'arif wa asyatu usul. Ini beliau jelentrehkan dari 4 tadi kan, katanya 4 itu tercabang 10 masing-masing. Nah ini 10-10-nya itu apa saja? Gism pertama ma'arif. Ma'arif itu kembali kepada 10 usul. Aslun fi dzatil bari, pokok tentang zatnya Allah SWT azza wajal, azzasmuh, yang mulia namanya. Wa aslun fi taqdisiz zat, asal kedua tentang takdis, pensucian zat Allah. Asal ketiga fil gudrah, tentang kudrat Allah. Asal keempat fil ilm, tentang ilmunya Allah Ta'ala. Asal kelima fil iradah, tentang iradatnya Allah. Asal keenam fil sama wal basar, tentang sama dan basarnya Allah, pendengaran penglihatannya, sifat pendengaran penglihatannya Allah Ta'ala. Asal fil kalam, asal ketujuh tentang kalam Allah, firman Allah Ta'ala. Asal fil af'al, asal kedelapan tentang af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Asal fil yaumil akhir, asal ke-9 tentang hari akhir. Asal ke-10 tentang nubuah, fin nubuah. Khatimah dan satu penutup fit tanbih alal kutubi allati yutlab minha haqaiqu hadzal umur. Ya, tentang tanbih, warning saja, peringatan atas kitab-kitab yang yutlab, yang bisa dicari, dituntut daripada kitab-kitab itu tentang hakikat perkara-perkara yang 10 tadi. Karena ini cuma dasar saja. Maka kelanjutannya beliau akan kasih resepnya nanti. Al-Jismu Tsani, bagian kedua, fil a'malidz zahirah, tentang amal zahir, yaitu asyratu usul. Amal zahir itu terbagi, beliau bagi menjadi 10 pokok. Aslun fis shalah, asal pertama salat. Asal kedua fis zakah. Aslun fis shaum, asal ketiga puasa. Aslun fil hajj, asal keempat haji. Aslun fi qiraatul Quran, asal kelima qiraatul Quran. Aslun fil azkar, asal keenam zikir-zikir. Aslun fi talabil halal, asal ketujuh mencari yang halal. Aslun fi husnil khuluq ma'an nas, asal ke-8 tentang bagusnya akhlak kepada orang. Aslun fil amri bil ma'ruf nahi munkar, asal ke-9 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Asal ke-10 tentang ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Khatimah dan satu penutup, itu tanatif alal jami' fi tartibil aurat, ya, yang bercabang atas, yang mencakup atas seluruh. Khatimah itu mencakup atas seluruh yang tadi dalam tartibul aurat. Gimana menertibkan aurat berupa sholat, puasa, itu gimana menertibkannya, itu di khatimahnya. Kemudian qismu tsalits fi usulil akhlaqil mazmumah allati yajibu tazkiyatun nafs minha. Jadi mukadimahnya sebelum Ihya itu sebetulnya ini Arba'in fi Usuluddin sama Minhajul Abidin, itu sebelum Ihya. Baru setelah itu Ihya. Fi usulil akhlaqil mazmumah, bagian ketiga itu tentang usul akhlaqil mazmumah allati yajibu tazkiyatun nafs minha. Dasar daripada akhlak yang tercela, yang wajib untuk tazkiyatun nafs. Wajib untuk yang mana wajib tazkiyatun nafs minha, wajib mensucikan diri, ya, jiwa kita darinya, daripada akhlak yang mazmumah itu. Dan itu ada 10 macam akhlak yang mazmumah, yang wajib kita bersihkan diri kita daripadanya. Asun fi syari ta'am, ya, dasar tentang rakusnya akan makan. Asun fi syarahil kalam, yang kedua rakusnya akan bicara, kelebihan bicara. Aslun yang ketiga, aslun fil ghadab, dasar tentang masalah amarah. Aslun fil hasad, yang keempat tentang iri. Aslun fi hubbil mal, yang kelima tentang hubbul mal, cinta pada harta. Aslun fi hubbil jah, yang keenam tentang cinta kepada kedudukan. Aslun fi hubbid dunya, asal tentang hubbud dunya. Aslun fil kibri, yang ke-8 pokok tentang sifat kibir, kesombongan. Yang ke-9 aslun fil ujubi, tentang ujub. Yang ke-10 aslun fil riya, tentang riya. Khotimatun dan satu penutup, tanatif alal jumlah fi majamil akhlak wa mawqi'il ghurur minha, yang mencakup atas jumlah sekelompok daripada majamil akhlak, kumpulan-kumpulan akhlak dan tempat-tempat ghurur, tempat-tempat tipu daya daripada akhlak-akhlak tadi. Mana celah-celah yang setan itu bisa tipu daya kepada manusia daripada akhlak tersebut. Al-Qismu Rabi' fi usul akhlaqil mahmudah, tentang bagian daripada akhlak yang terpuji, itu asyra usul. Itu juga kembali pada 10 pokok. Aslun fi taubah, asal dalam taubah. Aslun fil khauf wa raja, asal dalam takut, khauf dan raja, takut dan harap. Asal yang ketiga fi zuhud, tentang sifat zuhud. Aslun fi sabr, yang keempat tentang kesabaran. Aslun fi syukur, yang kelima tentang syukur. Aslun fil ikhlas wa sidq, yang keenam
tentang ikhlas dan kesungguh-sungguhan dalam hubungannya, kejujuran atau kesungguh-sungguhan dalam hubungan kita dengan Allah. Aslun fi tawakkul, asal tentang tawakal. Yang ketujuh. Yang kedelapan, aslun fi mahabbah, tentang rasa cinta kepada Allah. Aslun fi ridha, yang kesembilan, tentang ridha bil qada, ridha terhadap keputusan Allah. Yang kesepuluh, aslun fi dzikril maut, tentang ingat kematian dan hakikat kematian. Wa asnafil uqubati rohaniyah, dan macam-macam siksaan rohani, dan penjelasan tentang narullahil muqadah allati tattanu alal afidah. Nasallallahu selamat, semoga kita selamat daripada semua itu. Bayanun narillahil muqadah, penjelasan tentang api Allah yang dinyalakan, yang mana tattali alal afidah, yang mana masuk kepada hati, yang merasuk kepada hati panasnya itu tadi. Khotimatun, dan satu penutup tentang atif yang mencakup atas jami, atas keseluruhan, fit tafakkur wal muhasabah, tentang tafakkur dan muhasabah. Hadhi fusul kitab, maka itulah semua pasal-pasal kitab ini, wa tarjamatuha, dan tarjamahnya atau pengenalannya. Tsumma ibtada'a, kemudian beliau Imam Ghazali memulai, wa qala, dan berkata radhiyallahu anhu wa arda, bismillahirrahmanirrahim, wa alaihi atawakkal wa bi asta'in, rabbi yassir wa sahhil wa tammim bi khair. Amin ya rabbal alamin. Atasnya lah kita bertawakal, biasanya hanya dengannya saya minta tolong. Rabbi yassir, ya Allah mudahkanlah, wa sahhil, gampangkanlah, wa tammim, sempurnakanlah, bi khairin, dengan kebaikan. Amma ba'd, alhamdulillah. Adapun setelah memuji Allah, alladzi huwa fatihatu kulli kitab, yang mana pujian kepada Allah itu adalah pembuka segala kitab. Wassalatu ala rusulih, dan salawat atas rasul-rasulnya, allati hiya khatimatu kulli khitab, yang mana salawat atas para rasul adalah penutup segala khitab. Karena setelah hamdalah itu pasti sunahkan salawat, pembukanya hamdalah, penutupnya salawat. Fa inni unabbihuka, maka sesungguhnya aku, kata Imam Ghazali, memberi peringatan kepada engkau atau membangunkanmu, an raqdatika, dari tidurmu. Jadi kita semua ini tidur. Ayyuhal mustarsil fil tilawatik, wahai orang yang mustarsil, yang los dalam tilawahnya. Karena kita biasa hatam balik, hatam wis monoton, lepas dalam tilawahnya, mustarsil fil tilawatik. Al-muttaqid dirasat Al-Quran amalan, yang menjadikan tadarus Al-Quran sebagai amalnya dia, tapi tidak memahami isinya. Ini tujuan beliau kepada kita supaya paham isinya Quran itu apa. Al-mutalaqif min ma'ani zawahira wa jumalan, yang mutalaqif, yang menerima dari makna Quran cuma zahirnya saja, dan jumalan, beberapa jumlah saja dari makna Quran. Wa aqulu, saya katakan kata Imam Ghazali, ilakam tatufu ala sahilil bahri mughammidun ainaka an ghuraibiyah. Sampai kapan? Sampai berapa jauh kau tatufu, kau bertawaf, berkeliling atas sahilil bahar, pinggirnya lautan, yang maksud lautan adalah Quran. Sampai kapan kau cuma berada di pinggir? Mughammidun ainaka, sedangkan matamu terpejam dari gharaib, dari keanehan yang ada di dalam Al-Quran, keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Berada di pinggir tok. Katanya. Ya mudah-mudahan tidak tenggelam aja kita. Awamahanalaka, tidak, apakah belum datang? Ya, ini tidak, apakah belum datang laka untukmu waktunya, antarkabah, yakni apa yakni tarkabah, engkau datang waktunya untuk apa? Untuk kau naiki matna lujjatiha, punggung daripada lujjah, punggung daripada ombaknya, gelombangnya laut itu tadi. Ya. Litabsura ajaibah, supaya kau bisa melihat keajaiban laut itu tadi, itu Quran. Wa tusafir ila Jazairiyah, sehingga kau bisa bermusafir kepada Jazair, pulau-pulau yang ada di lautan itu, lijtibai at-thayyibah, untuk memetik, mengambil at-thayyibah, untuk mengumpulkan yang bagus-bagus daripada pulau-pulau yang ada di lautan itu. Batawusa, bahkan kau menyelam fi umkiya, dalam kedalaman lautan itu, fatastaghniya binaili jawahiriyah, sehingga kau menjadi cukup, menjadi kaya, merasa cukup dengan memperoleh jawahir daripada Al-Quran itu, jawahir daripada lautan itu, permata daripada lautan itu. Awama tastaghbiru nafsaka fil hirman, apakah kamu tidak merasa rugi akan dirimu fil hirmani, dalam keterhalanganmu, anduroriha, daripada mutiara-mutiara Quran, wa zawahiriha, dan yang cemerlang-cemerlang daripada Quran, yang sinar-sinar daripada Quran. Bi idmanin nazar ila sawahiliha, hanya dengan idman, hanya dengan terus-menerus memandang kepada sawahil, kepada pantainya saja, wa zahira, dan zahirnya lautan saja, tidak mendalami apa yang ada padanya. Apa kamu tidak rasa rugi? Kau cuma dapat zahirnya Quran saja.
deres Quran berapa tahun enggak dapat apa-apa. Ya bagus, daripada enggak deres sama sekali kan tambah parah. Cuma kan apa kamu puas, kata Imam Ghazali. Cuma sampai di situ. Apa kau enggak merasa rugi kau enggak nyelemi, enggak mendapat apa-apa itu dari situ. Cuma sekedar zahir saja. Ya. Awama balagoka. Tidak, belumkah sampai kepadamu bahwasanya Quran itu ibarat bahrul muhit? Apa belum sampai kepadamu bahwa Quran itu berupa al-bahrul muhit? Bahwasanya dia merupakan lautan yang meliputi segala sesuatu, yang luas. Ya. Wa minhu yanshaibu ulumul awwalin wal akhirin, dan dari Quran itulah tercabang ilmu generasi awal dan generasi akhir, kama yanshaibu an sahil bahar al muhit, sebagaimana tercabang daripada pantai lautan yang luas tadi, anharuha wa jadawiluha, sungai-sungainya dan kanal-kanalnya. Jadawil itu kali-kali kecil, jadawil. Jadwal. Jadwal, sebut jadwal kan alurnya gimana jadwal. Makna jadwal itu asal maknanya itu kanal itu, jadawil. Awamat taghbitu aqwaman khadu ghamra, apa kamu tidak iri kepada aqwaman, kepada beberapa kaum yang khadu, yang mereka larut, apa kaum itu? Siapa kaum itu? Akan ghamrata amwajiyah, di dalam daripada ombaknya lautan itu, fadhafiru, maka memperoleh siapa kaum itu bil kibritil ahmar, dengan belerang yang merah yang langka. Mendapat sesuatu yang langka daripada lautan Quran itu. Mereka menyelaminya. Wa ghasu fi a'makiyah, dan mereka menyelami dalam a'mak, kedalaman daripada lautan itu tadi. Wastakhruju, dan mereka berusaha mengeluarkan al-yakut al-ahmar, yakut yang merah, wad-durrul azhar, mutiara yang bersinar cemerlang, wazabarjadul akhdar, juga zamrud yang hijau. Itu isti'arah semua, istilah-istilah majaz semua. Hanya mereka menyelam dalam Quran, memperoleh mutiara-mutiara dari Quran itu. Apa kamu tidak iri kepada mereka? Wasahu fi sawahiliha, dan mereka berkeliling, wasahu, dan mereka berkeliling di sawahil, di pantai-pantainya. Faltaqatul ambar wal ashab, sehingga mereka memungut ambar yang asyab, yang kelabu, wal udar rotob al andor, dan kayu yang basah, yang andor, yang cerah daripada warnanya. Wa taghalghalu ila jazairiyah, dan mereka masuk kepada pulau-pulaunya yang ada di lautan itu. Wastadarru min hayawaniyat tiryak, dan mereka mengeluarkan dari hayawanat. Ya, darra yadurru itu maknanya asalnya memancar. Darrul laban itu berarti memancar susu itu. Istadaru yakni berusaha untuk supaya memancar dari. Jadi mereka mengambil tiryak, seperti orang pawang ular ngambil penawar itu, ya bisa itu sehingga untuk menawar daripada racun ular itu istadaru. Ya. Bagaimana mereka mengambil daripada hayawanat, ya, daripada hewan-hewan yang ada di laut itu, at-tiryakul akbar, penawar yang paling besar, wal miskal azfar, dan misik yang amat harum, yang paling harum. Wa ha ana urshiduka qadiyan haqqo ikhaik wa murtajian barakata du'aik ila kaifiyati siyahatihim wa ghusim wa sibatim. Dan ha'ana, inilah saya, ursyiduka, akan membimbingmu, qadiyan haqqo ikhaik, ya, dalam keadaan hale, ya, dalam keadaan saya ingin menunaikan hak persaudaraan saya denganmu, karena kita saudara sama muslim, dan saudara itu harus menyukai apa yang untuk dirinya juga dia sukai untuk saudaranya. Sebagaimana saya sudah merasakan itu, saya kepingin kamu juga merasakan. Ini saya tunjukkan kamu, kata Imam Ghazali. Saya tunjukkan kepadamu untuk menunaikan tugas ikha, persaudaraan saya kepadamu. Umur tajian baru kata doaik, dan mengharap berkah daripada doamu. Saya tunjukkan kepada apa? Ila kaifiyati siyahatihim, tata cara mengelilingi mereka, berkelilingnya mereka, para orang-orang yang sudah berkeliling di lautan Quran tadi. Bagaimana cara mereka berkeliling? Wa qausihim, cara menyelamnya bagaimana? Menyelamnya mereka. Wasibatim, cara berenangnya mereka kepada lautan Quran itu bagaimana sehingga bisa memperoleh. Faslun fi hasri maqasidil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mau lanjut sampai azan? Sampai azan ya. Hanya kalah dulu sementara. Jazallahu al-Imam al-Ghazali ini anna wa anil muslimin. Semoga Allah membalas jasanya Imam Ghazali. Terus ini kalau mau dijadikan jimat terus gimana? Kalau tidak kita kaji, mau jadi jimat terus.
Ya, kitab Imam Ghazali itu jadi jimat ya, supaya selamat gitu. Tapi Imam Ghazali ini ngarang kitab setelah Ihya itu tujuannya Ihya semua ya. Ya banyak itu Ihya itu paling makanya kira paling monumental tuh Ihya. Faslun fi hasri maqasidil Quran. Masih belum mancing ya. Sudah mancing dah. Hah? 50 berapa? 17. Hah? 17? Belum mancing. Jadwal sholat. Ya. Jadi fasl berikutnya fi hasri maqasidil Quran wa nafaisih. Untuk membatasi ya, fasal ini dalam pembatasan tentang maqasid Quran, maksud-maksud tujuan daripada Al-Quran, nafaisihi. Hal-hal yang berharga, yang mulia, yang berharga dalam Al-Quran, waruju'iha ila sittati aqsam, dan kembalinya maqasid Quran dan nafaisnya itu kepada 6 bagian. Wa aqulu, dan berkata saya berkata kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wa radhana fa ana bi ini amin, beliau mengatakan sirrul Quran wa lubabul asfa. Ya. Sirnya Al-Quran, rahasia Al-Quran, dan lubab intinya Quran yang paling asfa, yang paling jernih, yang paling inti. Wa maqsidul aqsa, tujuannya yang paling jauh. Itu adalah dakwatul ibad ilal jabbaril a'la. Tujuan Quran adalah menyeru hamba kepada Jabbaril a'la, kepada Sang Maha Perkasa lagi Maha Luhur. Rabbil akhiratil ula, Tuhan pemilik akhirat dan dunia. Khaliqis samawatil ula, khaliqis samawatil ula, dan pencipta langit-langit yang luhur, yang tinggi. Wal aradina sufla, dan pencipta bumi-bumi yang bawah. Wa ma bainahuma ma tahta sara, dan menyeru kepada Tuhan pemilik antara keduanya, pemilik antara langit dan bumi. Dan wa ma tahta sara, dan pemilik apa-apa yang ada di bawah sara, di bawah tanah, di bawah bumi, hingga bumi yang paling dasar. Falidzalika in hasarat suwarul Quran wa itu fi sittati anwa, oleh karena itu terbataslah surat-surat Quran dan ayatnya dalam 6 perkara. Karena tujuan utama Quran 6 macam ya, dalam 6 macam. Karena tujuan utama Quran adalah dakwatul khaliq ilal khaliq, menyeru makhluk kepada khaliqnya. Ya. Salah satu minha as-sawabik, yang 3 darinya adalah sawabik, usul dan usulul muhimmah. 3 di antara 6 itu adalah berupa sawabik, pendahuluan, dan usul muhimmah, pokok-pokok yang penting. Salah 3 lagi adalah rawadif, pengikut. Radif itu orang yang dibonceng, radif itu orang yang dibonceng. Rawadif ya, pengikut. Wattawabi, pengekor. Al-mu'inah, yang menolong daripada usul tadi. Al-mutamim, yang menyempurnakan usul tadi ya. 3 penyempurnanya, 3 usulnya. Amat salah satu muhimmah, 3 yang inti, yang penting ya, adalah ta'riful mad'u ilaih, mengenalkan al-mad'uwi ilaih, siapa yang diseru kepadanya, mengenalkan Allah yang mana makhluk ini diseru kepadanya, mengenalkan Allah SWT. Yang kedua, ta'rifus siratal mustaqim. Kalau sudah kenal Allah, mengenalkan jalan menuju Allah yang disebut siratal mustaqim itu bagaimana? Kalau sudah kenal Allah, baru dikenalkan jalannya. Alladzi yajibu mulazamatu fi suluki ilaih, yang wajib melazimi jalan itu tadi untuk suluk, untuk meniti jalan kepada Allah, kepada al-mad'u ilaih tadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ta'riful hal indal wusul ilaih, menjelaskan kondisi seseorang ketika dia sudah wusul, sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Wa masalah yang ketiga, 3 yang mu'ina, yang menolong 3 usul tadi, mutimma, yang menyempurnakan 3 usul tadi. Fa'adwa, yang pertama, ta'rifu ahwalil muhibbin al-mad'uin, menjelaskan hal, kondisi batin dari para muhibbin, para pecinta, dan para orang yang mad'uin, orang-orang yang diundang kepada Allah, diseru pada Allah. Walau taifisun illa fihim, dan lembut-lembutnya perbuatan Allah kepada mereka, pada para pecinta tadi. Bagaimana kelembutan perbuatan. Wasiruhu wa maksuduh at-tashwik, sirnya dan maksudnya dari yang tujuan pertama ini adalah tashwik dan targhib, membuat rindu dan membuat rangsangan, targhib, membuat senang. Wa ta'rifu ahwalin nakibin, dan juga sekaligus mengenalkan ya, itu tadi ya, maksud tujuan apa, mengenalkan ahwal muhibbin tadi, tujuannya adalah tashwik. Kita yang belum menjadi muhibbin sempurna ini supaya kita terangsang untuk ke sana. Ya, kemudian selain itu ta'rifu ahwalin nakibin. Dari yang pertama dari mu'ina ini, ahaduha ini adalah mengenalkan kondisi orang yang nakibin dan nakilin. Orang yang nakibin, yang menyimpang dari jalan itu tadi, dan nakilin anil ijabah, menolak untuk menjawab panggilan Allah Ta'ala. Gimana keadaan orang yang mulia dari para aulia, bagaimana keadaan orang yang sebaliknya. Kaifiyati qom illah, dan bagaimana tata cara qom illah ya, pemusnahan Allah Ta'ala kepada mereka.
atau penghabisan Allah Ta'ala kepada mereka dan tankidi penghukuman Allah pada mereka. Sirruhu maksudnya adalah, maksud tujuannya adalah iktibar wa tarhib, supaya kita mengambil pelajaran dari keadaan orang yang menyimpang dari jalan Allah tadi, dan tarhib, menakut-nakuti kita supaya kita menjauh dari jalan itu. Yang kedua, hikayatu aqwalil jahidin, menghikayatkan ucapan orang-orang yang ingkar, kasfu fadhaihim, menyingkap bagaimana malunya mereka. Allah mempermalukan mereka, fadhaihim, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kan di Quran itu ceritakan keadaan muhibbin sama nakibin tadi, dua-duanya dijelaskan. Ketika menjelaskan orang nakibin, ya kan, ya, sulusun apa? Azwajan salasah, ashabul maimanah, mugorobun. Gimana Allah ceritakan mugorobun? Gimana Allah ceritakan supaya tasywiq, supaya kita ke arah sana. Tasywiq. Di mana Allah ceritakan orang yang sebaliknya Firaun, supaya tarhib. Ya, juga keadaan orang yang mengingkari. Ya, hamluhum bil mujadalah muhajah ilal haq, dan bagaimana Allah membawa mereka untuk mujadalah. Bagaimana pembawaan mereka kepada mujadalah dan muhajah ilal haq. Bagaimana Allah atau nabi-nabi Allah itu jidal, berdebat dan menegakkan bagaimana mereka itu jidal dan muhajah, mengadu argumen atas kebenaran. Maksuduhu, tujuannya bagian ini adalah sirruhu fi janabatil batil, dalam sisi orang yang mengusung kebatilan, tujuannya adalah ifdhah, mempermalukan kebatilan mereka. Allah bongkar orang munafik semua, Allah bongkar di Quran surat Taubah. Faminhum aminhum dia di surat Taubah. Sampai orang munafik itu takut kalau mereka kebongkar, karena turun terus di surat Taubah itu aminhum diceritakan. Sampai kata mufassirin tidak ada satupun sifat orang munafik kecuali Allah bongkar semua di ifdhah. Wa tahdzir, memberi warning, tanfir, membuat orang supaya lari dari itu, dari sifat-sifat kebatilan itu. Fi janabatil haq, sedangkan dalam sisi kebenaran itu idhah. Allah jelaskan itu untuk apa? Supaya idhah, supaya menjelaskan bagi ahlul haq bahwa dia berada dalam hak yang itu adalah batil. Tasbit, peneguhan ahlul haq tadi bahwa dia betul-betul berada pada hak. Ya, takrir sama, penguatan, penegasan. Salituha, yang ketiga dari bagian mu'inah yang menyempurnakan dari Quran adalah ta'rifu imarati manazilit thariq, mengenalkan cara memakmurkan manzilah-manzilah, stasiun-stasiun yang ada di jalan menuju kepada Allah itu. Wa kaifiyati akhdhizat, cara mengambil bekal. Bagaimana cara kita mengambil bekal dalam perjalanan tadi. Wal uhbah, sama uhbah istidad, ini siap-siap untuk mengambil bekal. Itu 3 mutimmah penyempurna dari Quran dan 3 usul. Jadi pokoknya Quran itu mengenalkan pada Allah. Kalau sudah kenal Allah, mengenalkan jalannya kepada Allah. Kalau sudah begitu, mengenalkan kondisi orang yang sudah sampai. Akibatnya apa? Kalau dia sudah meniti jalan itu, ujungnya bagaimana? Itu 3 usul. Nah, untuk mencapai 3 usul ini Allah ya, ada 3 furu tadi, 3 mu'inah mutimmah tadi itu. Itu menceritakan bagaimana keadaan orang yang taat dan orang yang maksiat, dua-duanya dijelaskan. Supaya targhib dan tarhib, supaya merangsang dan juga menjauhkan dari jalan orang yang maksiat. Sudah gitu Allah jelaskan lagi tentang mujadalahnya orang yang jahidin, orang yang ingkar, bagaimana debatnya mereka dengan para nabi, akibatnya mereka mendustai panggilan Allah SWT, suruhan Allah melalui para nabi. Yang ketiga baru tata cara bagaimana mengambil zat tadi, bekal tadi di selama siratul mustaqim, meniti jalan yang lurus itu tadi. Jadi 3 dan 3 itu inti Quran itu, kata beliau, ada pada 6 perkara itu. Syar'i ahad, baru nanti ya ini pemahaman global aja ya. Kalau masih paham separuh ya alhamdulillah. Nah, so belum dijelaskan satu-satu, nanti baru dijelaskan satu-satu. Yang dimaksud ta'rif ilal mad'u, ta'riful mad'u, mengenalkan Allah yang mana makhluk itu diseru kepadanya. Nah, bagaimana Quran mengenalkan al-mad'u itu? Bagaimana 6 tadi nanti akan dibahas satu-satu. Wallahu a'lam. Masuk ya? Manjing. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya.